Seberapa penting? Penting sekali gitu. Seperti kita butuh makanan, kita juga butuh RTH karena RTH menghasilkan oksigen salah satunya ya. Pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara masih di bawah 20%. Angka tersebut menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sultra disampaikan beberapa waktu lalu. Lembaga itu mencatat luas RTH di Kota Lulo ini baru mencapai 15,08% atau masih kurang 4,92% dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, minimal jumlah RTH di tiap kabupaten kota adalah 30% dari total luas wilayah. 30% terbagi dua kategori, yakni RTH publik atau milik pemerintah minimal 20%, sedangkan 10%-nya adalah RTH privat alias milik swasta atau masyarakat. Artinya, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini seharusnya memiliki luas RTH publik 59.778 meter persegi dari total luas wilayah. Namun pada kenyataannya, Kota Kendari baru mempunyai RTH publik 15,08% atau seluas 45.061 meter persegi. Selain total luasan RTH belum terpenuhi, BPK RI Provinsi Sulawesi Tenggara juga melihat adanya alih fungsi ruang terbuka hijau. Konversi RTH menjadi kawasan perumahan dan tempat usaha itu memiliki luas lahan mencapai 162,89 hektar. Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan atau FHIL Universitas Halu Oleo Kendari, Dr. Lis Indriani mengatakan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Seberapa penting? Penting sekali gitu. Seperti kita butuh makanan, kita juga butuh RTH karena RTH menghasilkan oksigen salah satunya ya. Jadi secara fungsi ada 4 fungsi utama ruang terbuka hijau. Kalau saya singkatnya biasa E3SB gitu ya. Artinya fungsi pertama ekonomi, fungsi kedua ekologi, fungsi ketiga estetika, dan fungsi keempat sosial budaya. Nah, ekonomi kan sudah jelas, di mana ada pertumbuhan aktivitas baru, pasti di sana bergiat kegiatan ekonomi gitu kan. Lalu ekologi sudah jelas gitu ya. Di sana ada 4 fungsi utama dari RTH selain tadi yang dari sisi ekologi, yaitu menyediakan oksigen dengan menyerap karbon ya dari udara sehingga pencemaran bisa dikurangi, kita bisa merasa nyaman gitu, merasa aman gitu. Yang kedua yaitu dia sebagai siklus hidrologi, mengurangi banjir karena dia bisa menyerap air dengan adanya vegetasi di atasnya gitu ya. Lalu ketiga dia sebagai sarana biodiversitas gitu. Jadi banyak keanekaragaman hayati di dalam. Dan yang keempat yaitu ya sebagai pengatur suhu atau iklim mikro, gitu kan? Kalau dari sisi ekologi. Jadi tadi sudah ekonomi, ekologi, estetika, gitu. Artinya secara keindahan dia juga merubah atau mempengaruhi wajah kota kita sehingga lebih cantik, lebih tertata, gitu. Dan yang Yang keempat yaitu dia sebagai fungsi sosial budaya, di mana di situ ada fungsi relaksasi, teman-teman bertemu ya, berkumpul ya. Jadi itu fungsi sosial budaya. Nah, itu mengatakan sangat penting. Nah, yang lebih penting dari itu dari sisi keempat tadi yaitu ekologi, kalau kita kaitkan dengan fungsi utama daripada ruang terbuka hijau, yaitu fungsi ekologi menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida maupun zat-zat pencemar lainnya gitu. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Kalaupun ada, butuh teknologi yang tinggi, artinya butuh biaya yang besar. Nah, dengan adanya kita nanam pohon, menjaga ruang terbuka hijau, kita bisa merasa nyaman, kebutuhan oksigen terpenuhi, pencemaran bisa diredam dengan adanya ruang terbuka hijau salah satunya. Lantas apa upaya yang bisa dilakukan pemerintah Kota Kendari dalam pemenuhan RTH publik? Akademisi itu menyebutkan langkah pertama yang harus dilaksanakan adalah mempertahankan ruang terbuka hijau publik yang sudah ada. Kemudian diperlukan kebijakan-kebijakan yang membantu percepatan pemenuhan kawasan RTH seperti pemanfaatan lahan terbuka yang tidak digunakan masyarakat. Selanjutnya, konsep RTH tidak terbatas pada penanaman pohon di atas tanah, tetapi juga dapat diterapkan melalui tanaman vertikal atau vertical garden, tanaman atap atau roof garden, maupun penanaman tanaman dalam pot. Oleh karena itu, kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran perlu didorong untuk menyediakan berbagai opsi RTH tersebut. Dengan demikian, kenyamanan lingkungan serta kebutuhan oksigen masyarakat tetap dapat terpenuhi.
Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan pembatasan transportasi guna menekan tingkat pencemaran udara. Begitu pula terhadap pelaku usaha atau perusahaan dengan konsumsi listrik tinggi yang berpotensi menghasilkan emisi dapat dikenakan kewajiban tambahan kepada pemerintah. Misalnya melalui pembangunan taman atau program tanggung jawab sosial perusahaan berupa penanaman pohon secara berkala setiap tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.